Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sergio Aguero alami gangguan irama jantung. Sergio Aguero didiagnosa mengalami masalah denyut jantung. Istilah kesehatannya aritmia jantung atau gangguan irama jantung. Aritmia jantung adalah masalah di mana sinyal elektrik jantung yang mengatur denyut jantung tidak bekerja sebagaimana mestinya. Alhasil, detak jantung bisa berdetak lebih kencang, lambat, atau tidak teratur sama sekali. Hal itu bagi sebagian orang masih tidak berbahaya, namun ada pula yang bisa terimbas fatal karenanya. Tak jadi ke MU, Conte didekati Tottenham. Antonio Conte santer dikabarkan bakal merapat ke MU dalam beberapa pekan terakhir. Namun kini skenario tersebut dilaporkan berubah usai MU mengalahkan Tottenham Hotspur. Dikutip dari Football Italia, Conte kemudian justru diisukan didekati oleh Tottenham. Hasil laga Tottenham versus MU untuk kubu The Lily Whites membuat mereka mulai kehilangan kesabaran dengan Nuno Espirito Santo. Spurs masih belum menemukan performa terbaik bersama manajer asal Portugal tersebut. Zaha dapat serangan rasisme usai bawa Palace kalahkan City. Palace bikin kejutan dengan mampu menumbangkan Manchester City 2-0 di Etihad Stadium. Namun kegemilangan Zaha membuat Palace menumbangkan Manchester City, membuatnya dibenci oleh beberapa pihak. Pria 28 tahun tersebut mendapat pesan yang berisi serangan rasisme kepadanya usai laga. Zaha mengunggah pesan-pesan tak terpuji yang ditunjukkan kepadanya tersebut di story Instagram miliknya. Dalam story Instagram yang dibuatnya, Zaha juga beberapa pihak-pihak berwenang menanggapi serius hal ini. Ia menegaskan tak butuh sekedar simpati terkait serangan rasisme yang didapatnya. Aston Villa versus West Ham, The Hammers menang samai poin Manchester City. Bermain di Villa Park, Ben Johnson sudah membawa The Hammers unggul pada menit ke-7. Penalty area, left-footed driven shot and scores. Johnson. Namun tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-34 berkat aksi Oli Watkins. Drives it in towards the near post. Watkins gets the equalizer for Aston Villa. Setelah gol Watkins, West Ham menggila dan berhasil mencetak 3 gol berkat aksi Declan Rice di menit ke-38. Towards Declan Rice, he's going to have a dig and score for West Ham. Pablo Forlan di menit ke-80. Inside the area, saved by Martinez and Fornals. Dan Jared Bowen di menit ke-84. The penalty area, Bowen 4-1. Skor 4-1 untuk West Ham bertahan hingga akhir laga. Kemenangan ini tak mengubah posisi West Ham di urutan keempat klasemen dengan raihan 20 poin sama dengan City, sedangkan Aston Villa ada di urutan ke-15 dengan baru mengumpulkan 10 poin. Di pertandingan lainnya, Norwich kalah 1-2 dari Leeds United. AS Roma versus AC Milan, Rossoneri menang 2-1. Bertanding di Stadio Olimpico, Milan tampil efektif menghadapi tuan rumah. Tim tamu mampu mencetak 2 gol terlebih dahulu di menit ke-25 berkat aksi Ibrahimovic. It's Ibrahimovic! It's all the way through! Dan penalti Frank Kessie di menit ke-57. It's Kessie! Milan harus bermain dengan 10 pemain setelah Theo Hernandez mendapat kartu merah di menit ke-66. Namun Roma hanya bisa memperkecil kedudukan di akhir pertandingan berkat aksi El Shaarawy. Cristante climbing, El Shaarawy! Skor 1-2 untuk Milan bertahan hingga laga bubar. Kemenangan memastikan Milan tetap berada di peringkat 2 klasemen dengan mengkoleksi 31 poin, sementara Roma tertahan di posisi 4 dengan 19 poin. Salernitana versus Napoli diwarnai 2 kartu merah, Partenope menang 1-0. Salernitana menjamu Napoli di Stadion Areci. Kemenangan Partenope ditentukan oleh Piotr Zielinski yang mencetak gol sematawayang di babak kedua. And it's not clear
They scored. Zielinski. Hasil itu memperpanjang tren tidak terkalahkan Napoli di sepanjang musim ini. Tim besutan Luciano Spalletti itu berhak atas posisi teratas klasemen sementara dengan perolehan 31 poin dari 11 pertandingan, sedangkan Salernitana berada di peringkat 19 usai baru mengumpulkan 7 poin. Inter versus Udinese, si ular terkam zebra kecil 2-0. Inter Milan menjamu Udinese di Giuseppe Meazza pada laga pekan ke-11 Serie A. La Beneamata tampil dominan sejak menit awal laga. Mereka mencatatkan penguasaan bola sebesar 67,8% dibanding 32,2% milik Udinese. Kebutuhan Inter baru pecah di menit ke-60 melalui Joaquin Correa. Inside, Correa! Breakthrough! Korea kembali mencetak gol di menit ke-68 untuk memastikan Inter menang 2-0. It's Correa! Tambahan 3 angka membuat Inter saat ini mengumpulkan 24 angka dan duduk di peringkat ketiga, sementara Udinese di posisi ke-14 dengan torehan 11 angka. Hasil Serie A pekan ke-11 hari ini, Fiorentina menang 3-0 atas Spezia. Genoa bermain imbang 0-0 dengan Venezia. Sassuolo kalah 1-2 dari Empoli. Atletico Madrid versus Real Betis, Griezmann dan kawan-kawan menang 3-0. Bermain di Wanda Metropolitano, Atletico unggul di babak pertama lewat sepakan Yannick Carrasco di menit ke-26. Keunggulan itu dipertajam di babak kedua lewat gol bunuh diri German Pezzella di menit ke-63. Dan sepakan Joao Felix di menit ke-80. Real Betis gagal memberikan gol balasan. Tambahan 3 poin ini membuat skuad asuhan Diego Simeone naik ke urutan keempat dengan 22 poin dari 11 laga, sedangkan Betis turun ke posisi 5 dengan 21 poin dari 12 laga. Hasil La Liga Jornada ke-12 hari ini, Cadiz bermain imbang 1-1 dengan Mallorca, Getafe menang 2-1 atas Espanyol, Real Sociedad bermain imbang 1-1 dengan Bilbao. Rekor Mourinho ambyar, dominasi Rossoneri, dan hujan kartu. Pria asal Portugal ini memiliki rekor 43 pertandingan kandang tak terkalahkan selama berkarir di Liga Italia. Catatan itu dimulai kala dirinya menukangi Inter Milan di era 2009-an. Sayangnya, rekor tak terkalahkan di kandang sendiri milik Mourinho harus sirna di tangan AC Milan. AC Milan sejatinya tampil cukup dominan di laga ini. Zlatan Ibrahimovic CS memegang kendali pertandingan hampir selama 65 menit. Namun dominasi itu runtuh ketika Theo Hernandez mendapat kartu merah. Pelanggaran-pelanggaran keras pun tak jarang nampak di pertandingan ini. Wasit menjadi sosok yang cukup sibuk mengawal jalannya laga. Sebanyak 32 pelanggaran terjadi di laga ini, di mana sang wasit mengeluarkan total 11 kartu kuning dan 1 kartu merah. Zlatan Ibrahimovic borong 2 rekor. Zlatan Ibrahimovic memborong 2 rekor dan berhasil membawa AC Milan menang dramatis atas AS Roma pada pekan ke-11 Liga Italia 2021-2022. Ibrahimovic dalam pertandingan ini berhasil menyumbang 1 gol lewat tendangan bebas. Torehan tersebut membuat Ibrahimovic berhasil mencetak golnya yang ke-400 di Liga Domestik. Gol pertama Ibra dicetak pada 30 Oktober 1999. Di antara gol tersebut, 150 diantaranya telah dijaringkan ke gawang klub-klub Serie A. Tanggapi kekalahan AS Roma atas AC Milan, Mourinho enggan kritiki wasit. Jose Mourinho menanggapi kekalahan timnya AS Roma dengan skor 1-2 atas tamunya AC Milan dalam lanjutan pekan ke-11 Liga Italia di Olimpico Stadium, Senin 1 November. Mourinho enggan memberikan kritikan lebih jauh atas kepemimpinan wasit Maresca.
Ujian untuk Milan, kata Jose Mourinho kepada DAZN. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi karena kalau tidak, saya tidak akan berada di pinggir lapangan minggu depan. Lanjutnya, saya marah pada kurangnya rasa hormat yang ditunjukkan kepada para penggemar Roma, akui Mourinho. Kunci sukses Inter Milan taklukkan Udinese adalah keseimbangan pertahanan. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi menilai kunci sukses I Nerazzurri menaklukkan Udinese terletak pada keseimbangan pertahanan timnya. Kemenangan tanpa kebobolan yang diciptakan Inter membuat Inzaghi bangga. Kami memiliki back yang luar biasa, tetapi catatan nirbobol tergantung pada keseimbangan di seluruh tim dan bukan hanya para back, ujar Inzaghi. Pecah rekor gol Batistuta dan Toni, harga Vlahovic bisa naik drastis. Target transfer Juventus dan Manchester City, Dusan Vlahovic terus memamerkan ketajamannya di depan gawang yang membuat harga tawar-menawarnya dengan calon klub barunya semakin naik. Dusan Vlahovic berhasil mencetak hat-trick saat melawan Spezia. Berkat lesakan hat-tricknya itu, Vlahovic sekarang telah mencetak 25 gol pada tahun 2021 dan dengan demikian dia berhasil melewati rekor dua striker legendaris Fiorentina sebelumnya yang berhasil mencetak setidaknya 23 gol dalam satu tahun kalender, yakni Gabriel Batistuta pada 1998 yang mencetak 23 gol dalam satu tahun kalender, sebelum Luca Toni mencetak 24 gol pada 2006. Saran Zlatan Ibrahimovic untuk karir Kylian Mbappe. Tidak pernah ada yang meragukan kualitas penyerang asal Prancis berusia 22 tahun Kylian Mbappe. Banyak yang memprediksi striker PSG tersebut kelak dapat memenangi Ballon d'Or. Tanpa mengurangi rasa respek atas persaingan di Ligue 1, Mbappe belum membuktikan apapun di Liga top Eropa. Itulah yang menjadi alasan ex-striker PSG yang kini membela AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, memberikan saran. Saya mencintainya, tetapi apa yang dilakukannya masih belum cukup, kata Ibrahimovic kepada Telefoot. Dia bisa menjadi sangat baik jika dia belajar melukai dirinya sendiri. Dia perlu merasakan darah, berjalan di atas api, keliling diri Anda dengan orang-orang yang mengatakan Anda tidak cukup baik dan Anda akan menjadi lebih baik. Lanjut Zlatan. Kunjungi Italia, Erick Thohir diserbu fans Inter Milan. Meski sudah tak lagi menjabat sebagai presiden Inter Milan, Erick Thohir masih sangat terkenal di Italia. Hal tersebut terlihat saat sang Menteri BUMN menemani Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Italia. Erick sebenarnya mengunjungi kota Roma, bukan Milan yang menjadi basis supporter Inter. Namun kenyataannya masih banyak yang mengenali Erick dan meminta untuk berfoto bersama. Erick mengunggah momen tersebut di akun Reels Instagram. Ada salah satu fans yang menyebut jika Erick telah menyelamatkan Inter. Kane terlihat tak mau berada di klub lagi, Spurs disarankan untuk mencadangkan dan menjualnya. Harry Kane sempat diberitakan akan meninggalkan Tottenham Hotspur pada bursa transfer musim panas kemarin. Terbaru, Kane mandul kala Spurs dipermalukan oleh Manchester United dalam laga pekan ke-10 Liga Inggris Sabtu 30 Oktober. Laga yang dilangsungkan di Tottenham Hotspur Stadium itu berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Manchester United. Mantan striker Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, turut mengomentari performa Kane musim ini. Menurut Agbonlahor, Kane terlihat tak mau berada di Spurs lagi. Selain itu, Agbonlahor juga menyarankan Spurs untuk mencadangkan dan menjual Kane pada bursa transfer musim dingin atau Januari 2022. Messi setengah hati di PSG, picu keretakan internal. Lionel Messi belum menunjukkan kualitas sejati bersama Paris Saint-Germain pada musim ini dan tercatat masih tanpa gol di Liga Prancis. Messi merupakan harapan bagi PSG untuk memboyong gelar juara Liga Champions. Meski punya performa cukup bagus di ajang antar klub Eropa, Messi tidak konsisten bersama Les Parisiens. Penampilan Messi yang belum menunjukkan standar terbaik lantas memantik kritik. Leonardo yang berstatus sebagai direktur olahraga PSG menyuarakan waktu yang dicurahkan Messi di timnas lebih banyak ketimbang di klub. Dengan kontribusi yang tidak memuaskan, bisa jadi para pemain PSG mengeluhkan keberadaan Messi yang beberapa waktu lalu diberitakan tidak akur dengan Icardi. Sementara Icardi memiliki kontribusi gol setara dengan Messi di PSG.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!